senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sebab Dia Allah yang memberikan kita banyak nikmat. Nikmat yang mahal kita miliki saat ini adalah nikmat sehat. Pada saat yang sama ada saudara kita terbaring di bangsal, diimpus, diketeter, berada di rumah sakit. Mereka mengeluarkan banyak uang. Satu harapannya, mau sehat seperti diri kita, mau duduk di masjid, mau beribadah kepada Allah. Sehingga itu nikmat sehat ini dalam ungkapan Arab mengatakan as-sihhatu tajun. Kesehatan itu adalah mahkota. In lam yura illal marada. Mahkota itu tidak terlihat itu kecuali orang yang sehat. Baru kelihatan itu mahkota kalau ada orang sakit, nah lihat orang sehat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwa, fa innahu la najata wa la najaha wala falaha fid dunya wal akhirah illa bittaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sebab Dia Allah yang memberikan kita banyak nikmat. Nikmat yang mahal kita miliki saat ini adalah nikmat sehat. Pada saat yang sama ada saudara kita terbaring di bangsal, diimpus, diketeter, berada di rumah sakit. Mereka mengeluarkan banyak uang. Satu harapannya, mau sehat seperti diri kita, mau duduk di masjid, mau beribadah kepada Allah. Sehingga itu nikmat sehat ini dalam ungkapan Arab mengatakan as-sihhatu tajun. Kesehatan itu adalah mahkota. In lam yura illal marada. Mahkota itu tidak terlihat itu kecuali orang yang sehat. Baru kelihatan itu mahkota kalau ada orang sakit, nah lihat orang sehat. Bilang itu enaknya itu kalau sakit ke orang, enaknya itu kalau sehat. Kita ini menderita, sehingga itulah kita ucapkan alhamdulillah karena Allah kasih kesehatan. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah, nah kasih kesempatan beramal saleh, panjang umur tak. Ketemu 1447 Hijriah. Saat ini sudah bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan.
Tidak cukup 5 bulan masuknya Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ketemu bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita amat bersyukur kepada Allah diberi kesempatan. Hari ini ada di masjid. Kalau marah dengan istri jangan langsung ambil keputusan. Utala makanya. Padahal ini bencana besar ini waktu itu. Nabi guncang, tapi endingnya turun ayat. La tahsabuhu syarran lakum bal wa khairul lakum. Jangan engkau mengira kejelekan itu yang menimpa ibumu. Jadi ada perempuan, ibu tak semua. Ibunya petugas bapas, ibunya khatib, ibunya klien. Siapa? Yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dijuluki apa? Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Dan ayat ini langsung mengklarifikasi bahwa Aisyah itu adalah wanita suci. Yang menuduh itu beliau selingkuh adalah orang munafik. Dan hikmah di balik tuduhan itu, disitulah ketahuan yang mana pengikut setia, yang mana munafik. Jadi ada bagusnya itu kalau ada ujian menimpa diri kita, langsung terpecah nanti ini personil yang setia. Kalau saya apapun yang terjadi tetap pimpinanku, ku cintai dia karena pasti ini ada hikmahnya. Anu mentung itu dia bawa keburukan kita di sini. Itu inilah yang terjadi ketika Aisyah terfitnah, pecah belah itu umat Islam, dan disitulah turun ayat. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakatibun. Ketahuilah bahwa di dalam berkelompok itu ada orang setia dan ada orang-orang yang munafik. Dan semua tempat ada yang seperti ini. Dan gunanya biasa ujian itu yang penglihatan mata tidak disuka, padahal itu kebaikan bagi kita untuk perjalanan kita menjadi pemimpin, menjadi orang yang memberi kebaikan kepada sesama kita. Jadi closing statement presiden kita baru-baru ini adalah niat baik. Olehnya itu saya sebagai khatib yang diberi amanah hari ini, kuhimbau ki semua, kuajak ki semua, selalu ki berniat baik. Berniat baik, bahkan belum pi dikerjakan, besok pi mau dikerjakan, berniat baik. Memang maki besok ada ibadah, nadiri ke berniat baik besok. Ibadah apa itu? Yang membuat kita tidak mau minum, yang membuat kita tidak mau makan di siang hari, yang membuat kita tidak mau menyentuh istri kita, bawa halal dia. Apa itu? Puasa. Di mana letak kekuatannya orang berpuasa itu? Air yang halal di siang hari tidak mau minum. Makanan yang halal. Jadi di bulan Ramadan itu makanan itu halal, tetap halal itu makanan. Tapi kita tidak memakannya, tidak meminumnya, karena kekuatan niat kita tadi malam bahwa besok biar ada nasi, besok biar ada air minum, besok biar ada istri saya yang cantik, saya tidak mau menyentuhnya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Karena itu niat baik ini mengantarkan orang menjadi besar manfaatnya. Nabi bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, yang paling banyak manfaatnya sesama manusia. Kenapa dia bisa bermanfaat manusia itu? Karena dia itu niatnya baik. 287 juta penduduk Indonesia, dari niat baiknya seorang presiden berpengaruh betapa dahsyatnya ini namanya niat baik. Sehingga ini ayat menginspirasi kita untuk setiap hari bangun tidur sebelum keluar rumah, kita harus berniat baik. Kita harus berniat baik. Tapi sebaliknya, dari ayat ini pula lah dalam ilmu tafsir ada namanya mafhum mukhalafah, tafsiran terbalik. Jadi kalau lihat satu tulisan, di sini dilarang memasuki tempat ini.
berarti ada tertafsir di belakangnya. Demikian juga ayat, kalau Allah tahu di dalam hatimu ada niat baik, ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Allah akan berikan kebaikan itu. Tapi sebaliknya, kalau ada niat jelek, maka niat jelek itu akan terrealisasi. Saya khusus ini kucontohkan kepada klien Bapas yang hadir hari ini. Ada 2 mantan napi bebas. Yang mantan napi pertama ini, dia sudah 2 tahun dia di kampungnya diangkat menjadi imam. Ketemulah salah satu teman satu boloknya dulu di salah satu lapas di Sulawesi Selatan. Bilang, di sini kok jadi imam? Bilang, iya. Kenapa bisa diangkat kok jadi imam? Nah, saya tahu kau ini residivis, keluar masuk penjara. Bilang, iya. Kasih kau juga resep. Saya terus terang ini sudah 2 kali mah ditangkap. Nah, baru ketemu 2 tahun. Maka dijawablah ini yang mantan napi ini yang sudah 2 tahun bebas dia jadi imam. Saya semenjak bebas tidak mau mentomak itu bawa masako-sako. Tidak mau mentomak saya cari beras Malaysia. Tidak mau mentomak saya mas sabu-sabu. Jadi karena saya tidak mau, kalau ada barang itu di sebelah selatan, saya ke utara. Kalau ada barang itu di sebelah timur, saya ke barat. Saya tidak pernah mau ketemu. Dan dia mengatakan, saya ikuti kata-kata hikmahnya Buya Hamka. Kenapa Buya Hamka? Dia bilang, Buya Hamka pernah dijebak oleh orang yang bertanya di majelis, Buya, saya ke Tanah Suci Mekah. Kenapa saya ketemu pelacur di Tanah Suci Mekah? Oh begitu, kau ke Tanah Suci Mekah ketemu pelacur? Iya. Buya Hamka termagu sejenak. Kemudian dia melontarkan pertanyaan. Saya juga mau tanya kepada Anda. Saya pergi ke San Francisco, Amerika, karena ada saudaraku di Amerika. Kenapa kau tidak ketemu kak pelacur? Nah di sana pusat pelacuran. Bisa kau kira-kira kasih kak penjelasan? Bilang iya. Anda pergi ke San Francisco ya? Saudara saya Buya Auka di sana di Amerika. Saya tidak ketemu pelacur. Bilang saya tidak tahu Buya. Maka Buya Hamka menjawabnya, kau mau tahu kenapa saya tidak ketemu penyacur di tempatnya pelacur di Amerika? Karena saya ke Amerika tidak punya niat mencari pelacur. Kau kenapa ketemu pelacur di Tanah Suci Mekah? Karena engkau di Tanah Suci Mekah punya niat mencari pelacur. Maka ketemulah niatmu dimanapun engkau berada. Sehingga itu adik-adik klien lapas yang hadir salat Jumat hari ini, engkau tidak diambil lagi oleh baju coklat, dikasih pakai baju rumpi orange, diantar mobil bombe-bombe, ya, kemudian tidak pakai sandal, diusir-usir, ditendang-tendang. Kalau Anda tidak pernah berniat ingin lagi berbuat dosa. Saya juga pernah dibina di pemasyarakatan. 2006 saya jadi napi. Alhamdulillah saya tidak pernah lagi diborgol, tidak pernah dikumpul. Kenapa? Kalau saudara bertanya kepada saya tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Saya tidak pernah mau mesako-sako. Jangan sampai saya tersako di rutan dan di lapas. Saya tidak mau pernah berniat jahat. Sebaliknya saya berniat baik. Niat baik itulah saya sebagai mantan warga kuliah S1. Niat baik itulah sebagai mantan warga saya kuliah S2. Kuliah S2 ini fenomenal karena Bapak Kakanwil membantu saya, Pak Harun. Apa yang terjadi? Beliau, saya tidak sangka-sangka minta rekening saya, apa yang bisa kubantukan Ki Ustadz. Bilang izin Bapak, saya kuliah S2 belum Pak selesai. Bilang, iya kasih nomor rekening tak. Sekalinya beliau Pak Harun Sulianto ambil rekening saya, kalinya kuai ajudannya, bagaimana? Bilang tunggu mi Ustaz. Sudah itu sudah diberitahu itu kepala UPT supaya nabantu. Perisa mi SMS tak. Maka ternyata ada hujan bukan air, yaitu hujan SMS
yang dilihat di situ tertulis Anda mendapatkan kiriman transfer 500.000, 1 juta, dan itulah yang membuat saya tamat S2 di Universitas UI Makassar. Kemudian tidak ada uang. Predikat mantan napi ini dibawa kemana-mana. Anak 6, kegiatan hanya honorer, berdakwah di lapas. Lapas itu kan bukan tempat bahasa bagimu, balik. Iya, kalau dikasih bersyukur, kalau tidak, ya lanjut. Apa yang terjadi? Ada orang baca profil saya di majalah Tempo. Siapa dia? Yayasan Haji Kalla pembesarnya. Maka dia meng-SMS. Izin Pak, saya dari Yayasan Haji Kalla. Pimpinan kami membaca profil Ustaz di majalah Tempo. Iya, mohon kau waktu mau ketemu. Bilang di mana dapat nomorku? Bilang dari Kementerian Hukum dan HAM. Maka ketemulah saya orang ini. Dan dia ketemu saya di warung kopi. Dia seperti lampu Aladin dalam film 1001 malam yang digosok-gosok keluar jin. Apa permintaanmu? Bilang saya ini kuliah S3, tidak ada uang. Bilang kasih mi proposal saya bantu ki. Bilang saya ini aktivis dakwah di lapas, motor butut ku pakai. Bilang kasih masuk semua anggaran kebutuhan tak kami bantu. Di mana letaknya itu? Letaknya adalah niat baik. Allah tolong hambanya berniat baik. Tapi sebaliknya di Maros, ada sekarang di rutan Polres Maros, seorang tahanan, dia sudah 2 kali di penjara. Saya baru-baru kasih sumpah dia, saya upload di Facebook. Kenapa? Niatnya jelek. Sudah dia di penjara dulu membakar masjid, mukena masjid, ditangkap lagi ini dengan TKP 3 masjid nabakar. 1 di Makassar, 1 di Maros, 1 di Pangkep TKP-nya. Saya tanya, kenapa kau bakar mukena masjid? Bilang, tidak boleh perempuan salat di masjid. Di mana kau siapa yang dengar ceramah di situ? Bilang ada dulu orang dari luar negeri yang sampaikan tidak boleh. Tidak boleh dilarang perempuan laki-laki di masjid. Ajaran salah kau dapat itu. Ya, di mana bedanya itu? Dia masuk lagi penjara dengan kasus yang sama, membakar masjid. Suatu pidana yang 10 tahun lebih saya berdakwah di lapas, tidak pernah ada samanya orang di penjara, di lapas membakar masjid dengan pidana. Kecuali letaknya itu adalah niatnya jelek. Makanya pertimbangkanlah selalu niat Anda, karena niat ini mengantarkan kita berbuat kebaikan. Kisah terakhir supaya kita ini bawa oleh-oleh di bapak sini, terutama klien. Ada seorang pertama keluar jalan-jalan pagi. Dia lihat motor parkir di depan rumah, tertancap kunci kontaknya. Tiba-tiba karena dia kenal punya rumah, dia mengatakan, nu lupa kunci kontak motormu. Lah iya di, terima kasih banyak. Maka dia gembira ambil kunci kontaknya, motornya tetap parkir di depan rumah. Pergilah dia kembali jalan-jalan pagi, olahraga pagi, dan motor itu tetap di tempat. Keluarlah orang kedua. Sebelum dia keluar pintu rumahnya, dia sudah kantongi kunci teh. Maka dia jalan-jalan, tiba-tiba lihat motor parkir tidak ada orang-orang. Maka tancaplah kunci teh itu, baru putar, baru bawa. Apa perbedaannya orang pertama dengan orang kedua? Orang pertama tidak ada niatnya mengambil motor itu. Orang kedua ada niatnya mengambil motor itu karena dia mengantongi kunci teh. Begitulah aktivitas kita setiap hari. Ini adalah analogika dosa-dosa yang bisa dikerjakan kalau kita berniat jelek. Tapi kalau kita berniat baik, masjid ini terbangun karena niat baik. Presiden kita pidato 1 tahun bahwa begini program yang beliau terrealisasi hampir dalam 90% karena niat baik. Karena itu oleh-oleh saya kepada jemaah, berniat baik selalu, karena niat baik itu mengantarkan kita kepada perbuatan baik, akhlak baik, dan tempat baik nanti di surga. Sebaliknya niat jelek mengantarkan tangan kita berbuat jelek, mata kita berbuat jelek, seluruh anggota tubuh berbuat jelek, dan nanti berada di tempat yang jelek paling buruk, yaitu neraka, waliyadzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.